Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Habib Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kesoktahuan. Tapi kali ini kayaknya nggak sok tahu karena ada temen gue Alvino Hanafi dari Goal.com yang punya jejaring orang-orang dalam di setiap benua ya. Setiap kota-kota dengan tradisi sepak bola Itu aja. dia. Dan sekarang gue nggak di rumah, lagi di Sekre PSSI ya. PSSI Pers. Dan pukul 17-an ya, sekarang jam 5 yang mana Jam 5 WIB. Laporta baru aja kita nonton Laporta konferensi pers ya. Sekarang nih gue biasanya ada punchline nih Pin, cuma kayaknya ini agak serius Pin. Ya bisa lalu harus tetap on the track. Oh ya udah. Ini yang serius-serius lu ya. Yang serius-serius lu. Jadi ini kita bahas Messi. Bahas Messi dari permukaannya dulu mungkin ya. Ya. Ini mungkin orang-orang yang nggak nonton konferensi pers atau ngulik-ngulik banget. Kalau dari permukaan yang mayoritas orang tahu itu kan ada 3 unsur, ada Messi, Laporta dan Barca. Betul. Satu lagi ada si Tebas. Tebas itu orang La Liga ya. Presidennya La Liga. Presiden La Liga. Dan alasan pertama Messi nggak stay kan adalah karena Barca over budget dan kebetulan Messi yang nggak perpanjang kontrak, jadi kayak ditumbalin Messi. Dan padahal Bartomeu sebelumnya udah kayak apa ya, kayak ada negosiasi, bolehlah Barca atau ya Barca dapat keringanan. Bartomeu apa Laporta? Si Laporta. Laporta ada negosiasi sama si Tebasnya ini. Makanya si Laporta pede. Betul. Tapi ketika deadline hasilnya beda. Dan ternyata Messi nggak bisa masuk didaftarin. Akhirnya mau nggak mau Messi keluar dari Barcelona. Benar. Jadi si Tebas nih kayaknya menjunjung tinggi asas keadilan gitu kan. Karena aturan ya aturan gitu. Laporta kan minta sedikit fleksibel, kelonggaran. Fleksibel kelonggaran. Ini Messi loh, maksud gue primadonanya La Liga dan jasanya nggak cuma buat Barcelona, tapi buat La Liga. Dia bisa ngangkat La Liga sampai ke level yang seperti ini gitu kan. Gue minta fleksibilitas. Di satu sisi ada aturan yang membuat Messi nggak bisa perpanjang kontrak dengan Barcelona, yaitu ada aturan salary cap yang ngaruhnya ke financial fair play sehingga Barcelona udah over budget. Tapi yang namanya Tebas ya maksudnya. Nah ya, tapi aku potong dulu. Sebelum itu media-media yang muncul adalah kayak menyudutkan si Tebas ini, bahwa kayak lo akan kehilangan La Liga akan kehilangan pamor, La Liga akan kehilangan icon, karena banyak bahkan orang yang nggak suka Barcelona tapi gara-gara ada Messi jadi ya nonton La Liga gitu kan. Gue setuju gitu, satu sisi dari perspektif yang merugikan La Liga ya salah satunya kehilangan Messi. Tapi itu udah banyak dibahas Pipe sama netizen. Udah banyak yang pinter deh netizen kayak bilang salah satu kerugian bilang ada Messi yaitu, gue pun setuju gitu. Tapi lu juga perlu lihat bahwa La Liga ini gak cuma punya Barcelona, gak cuma punya Real Madrid, gak cuma punya Atletico Madrid, tapi La Liga ini punya klub yang namanya Vallecano, Villarreal, Valladolid dan lain-lain. Jadi Tebas tuh mikirin membuat aturan si salary cap ini juga untuk nyelamatin tim-tim selain Barcelona dan Real Madrid. Artinya aturan ini dibuat karena situasi lagi pandemi ini dan ya klub-klub lain juga mau hidup lah. 17 klub lain di La Liga ini, belasan-belasan lain di luar Madrid atau Barcelona juga masih mau hidup kan si klubnya gitu kan. So gue liat kayaknya si Tebas juga emang mikirin La Liga banget, klub kecil gitu. Dan iya itu, kalau gue yakin kalau di saat orang-orang kayak malah nyudutin Tebas, si Tebas itu, padahal mah Tebas kayak pengen si La Liga nih kompetitif lagi, kan? Kompetitif lagi walaupun dia tahu resikonya kehilangan Messi, kehilangan ya beberapa penonton mungkin, tapi di sisi lain Tebas orang yang disukain sama rakyat menengah ke bawah. Kalau di negara tuh ibaratnya dia gak disukain kaum elit tapi disukain sama orang grassroots gitu kan. Iya, serius. Maksudnya lu jangan coba menyudutkan Tebas yang lu akan kehilangan Messi gitu. Tapi lu lihat perspektif Tebas juga, dia coba nyelamatin klub-klub yang secara ekonomi lebih susah dari Barcelona gitu. Dan yang paling penting dari si Tebas ini, kalau lu pada menyudutkan Tebas, ya dia bener nggak mikirin kalau La Liga tuh nggak cuma Barca Madrid gitu kan, walaupun emang ya elitnya ada di situ lah istilahnya, tapi La Liga milik semua tim yang ada di La Liga. Dan yang menarik tuh kita tunggu juga
gimana respon si Tebas setelah disalah-salahin sama Laporta. Bener, karena kita baru aja nonton si Laporta ya, baru Laporta yang buka suara, kita masih menunggu si Messi dari Messinya ya, dari tim Messinya, dari La Liganya. Nah, maksud gue gini, sekarang dari Barsanya, misalkan Barsanya, kenapa dia nggak prepare? Misalkan dia emang udah nggak dapet udah overload banget. Kalau memang si Laporta sesuai janjinya di awal-awal, Messi akan stay, ada gue di sini gitu. Kenapa dia nggak mikirin dari awal kayak untuk mempertahankan Messi, kayak nggak serius gitu? Gue akan menyalahkan Laporta karena dengan situasi yang sekarang nggak ada opsi ketika nanti pertimbangan yang udah dinegosiasi berhasil, itu nggak ada opsi. Nah, udah gitu dilihat lagi didukung sama pemain-pemain yang nggak mau motong gaji gitu, kayak seakan-akan si Laportanya ini malah yang ngegampangin Messi. Kayak Laporta tuh lagi main bad cop and good cop gitu kan. Kalau gue lihat kayak dia pakai semua pernyataan-pernyataan yang di media terlalu diplomatis ya gue lihat, karena kan memang dia kan politisi juga, sangat ulung lah kalau gue rasa itu kan si Laporta. Kenapa dia nggak siapin Messi atau pengganti si Messi? Banyak teori kan, ya lu juga udah tau lah. Iya. Setelah lu teleponan bermenit-menit dengan orang dalamnya Barcelona kan anjing. Jadi sebenarnya ada yang bilang bahwa sebenarnya si Laporta ini lagi main-mainkan peran sebagai orang yang pengen jadi hero, tapi sebenarnya itu cuma peran di depan doang, dan sebenarnya anak ini atau orang ini Laporta tuh pengen Messi juga cabut, tapi caranya dibikin lebih soft. Lu gimana? Bener. Lu ngerti? Lu teleponan sama orang gimana? Gue kasih tahu nama orangnya aja. Ya udah, gue telepon sama Coach Justin karena gara gue nggak bisa tidur. Kok bisa gue nggak bisa tidur gara-gara Messi? Maksudnya ada muncul teori setelah direnungkan, kenapa kok nggak disiapin dari awal gitu, ketika bahkan perjanjian atau peraturan salary caps kan udah lama juga. Kenapa nggak dipikirin gitu? Ternyata ya ini teori sih. Karena ini kayak Laporta emang udah nggak pengen ada Messi aja. Ini Laporta udah nggak pengen ada Messi, mengingat Messi yang usianya udah 34, dia minta kontrak 5 tahun. Ya paling dikelar umur 39 gitu ya. Iya, dikelar umur 39. Paling usia 34, nggak kayak Ronaldo lah yang fisik banget orangnya. Messi kayak bisa aja cuma setahun 2 tahun lagi masih on fire. Nah, masalahnya kayak Laporta yang sekarang tuh secara halus aja mau nggak adain Messi. Makanya dia kayak diundur-undur, di kayak nggak dipeduliin kasus Messi minta diturun gaji juga kayak diundur-undur sampai hari deadline. Nah, masalahnya adalah ketika Laporta udah kayak begini, dia nanti Messi akan keluar apabila Barcelona jadi juara, nanti dapat gelar apapun, Laportanya yang bilang, nih gara-gara gua kan Messi keluar, gue hero, Barcelona jadi kayak gini. Gitu yang bikin gue makin gak bisa tidur. Skemanya si Barca ya yang lo abis omongan itu bisa jadi, makanya kayak Laporta tuh lagi main peranin good cop and the bad cop gitu kan. Dan dia coba peranin peran sebaik mungkin supaya sebenarnya dalam lubuk hatinya dia pengen Messi itu cabut gitu, karena memang ya beban juga itu di tengah situasi yang gak baik ini. Finansial Barca juga lagi gak oke. Ya lu perlu ingat juga Laporta adalah politisi yang licin kayak belut gulung gitu kan. Dia mainin peran sangat baik juga buat ngatur si skema ini. Menarik nih, kita tunggu responsnya Messi. Tebas, kita tunggu responsnya Laporta dari pernyataan-pernyataan dia yang mau jokin bahwa kegagalan ini adalah karena aturan-aturan yang dibuat sama Tebas dan La Liganya. Karena kalau menurut gua ya, setelah kita telusurin kayak Tebas tuh ya sebenarnya ya peraturan tetap peraturan nih kan. Ya gua La Liga, lu Barcelona. Ini La Liga aturannya kayak gini. Ya gua nggak mau digoyang sama elit. Nanti gua nggak suka nih orang-orang yang grassroots nggak suka sama gua, malah gua dengan elit. Maksud gua itu pendirian yang kokoh kalau menurut gua dari si Tebas. Ya karena udah dibilang juga di beberapa media kalau si Tebas tuh dapat ancaman, bukan ancaman ya, kayak apa ya, dirongrong sama klub-klub kecil, awas lu ya kalau ngelonggarin ini, lu nggak adil dong sama gua gitu kan. Bener. Itu. Jadi memang ya, jadi alhasil yang ditumbalin adalah Messi. Cuman pertanyaannya kan banyak efeknya di kebelakangan. Messi kenapa harus ditumbalin? Ya nggak lepas dari overload gajinya Barca. Cuman kan harusnya Laporta juga
siapa nih kita lihat ya pihak yang mau nyalain Laporta kan sampai Iya. hari belum ada kan. Belum Laporta ada, juga masih kan, aman lah ya dia, Iya. masih bersih lah ya. Heeh. dia tahu timnya udah overload terus dia ngapain gitu kan. Bener. Dan kayak Laporta tuh banyak waktu awal-awal kampanye, tenang Messi sama gue mah stay gitu-gitu kan, tenang Barcelona sama gue aman gitu kan. Oh, La Liga Tenang, kita bisa buat jalan tol gitu. iya, infrastruktur aman ya kan. Ya kan. Ternyata Laporta hidungnya kayak Pinocchio juga kali apa ya ntar. Enggak. Cuman tinggalnya nggak di udah lah ya gitu. Udah. Enggak. Tapi kayak dari sekian banyak apa pas konferensi Laporta dia tuh gue belum ngelihat dia kayak nyalahin Bartomeu ya. Bartomeu. Karena kalau ditarik lagi ke belakang, maksud gue ini emang puncaknya nih, puncak kesulitan buat ngambil keputusan gitu. Yang ditinggalin Bartomeu tuh ya sama-sama kayak ya orang-orang ditinggalin presiden sebelumnya lah ya kan, presiden sebelumnya meninggalkan otoriter, kan sebelumnya meninggalkan infrastruktur, atau presiden sebelumnya meninggalkan demokrasi. Nah ini meninggalkan Borok-borok gitu. Maksud gue dia belum bahas tentang faktor lain nih. Banyak yang nanya kenapa saat Messi udah cabut nggak ada pemain lain yang say goodbye, thank you for Messi gitu. Salah satunya jawaban gua, ini versi gua, karena nggak mau disalahin kayak Griezmann yang gajinya nggak mau diturunin. Masa iya kayak Griezmann, Lenglet, Coutinho, Umtiti ya. Mereka tuh tiba-tiba ngeposting thank you Messi, sukses di manapun Anda berada. Ya pasti kayak disalahin nggak sih, kayak anjing gara-gara lu nih parasit gitu kan. Iya. Nah ini terlepas dari parasit, lu kan punya kayak sudut pandang yang beda. Parasit mungkin bagi fans parasit. Tapi Iya. kalau secara profesional gimana? Yang gue lihat kan ya mereka Coutinho, Griezmann, ini mereka pemain Barca bukan fans Barca itu kan. Lu bisa bedain itu, dia profesional mengabdi buat Barca ya karena profesionalisme bukan pakai hati gitu kan. Bener. Ya mereka Messi cabut terus ada pengurangan gitu, itu dia mereka nggak pikirin gitu urusan Dia kerja kan di situ kan. dia kerja gitu, Kerja kenapa di lu nyalahin perusahaan. gue gitu kan, gue nggak ada prestasi, orang kesepakatan awal gaji gue segini. Kalau Messi cabut gara-gara gue, jangan nyalain gue, adalah salah itu urusan Klub kenapa beli gue sama si segini. Messi-nya gitu kan. Maksudnya kalau ada fans Barca yang salahin Griezmann, Dembele atau Coutinho, ya lu fans wajar nyarain, tapi Benar. mereka yang disalahin tuh kayak udah aja, gue rasa nggak ada beban gitu, karena ya gue udah dikontrak segini, gue terima gaji segini gitu kan. Messi nggak ngasih makan keluarga Messi gue. nggak ngasih makan keluarga gue juga punya keluarga yang harus dikasih makan. Terus kalau misalnya kok lu tiba-tiba nyalain gue gitu kan, jadi gue rasa mereka juga nggak ada beban dan gak fair juga gitu kan kalau mereka kena, karena disalahkan seolah-olah mereka cabut karena Messi. Ya itu urusan inilah, urusan presiden sama si Messi-nya, gue nggak ada urusan, kenapa jadi gue yang kena tumbal Bener. juga gitu kan. Dan kalau misalnya karena gue, ya lu putus kontrak gue aja, masalahnya Barca mau nggak berani putus kontrak Coutinho sama Griezmann, malah jadi lebih mahal kan, harus bayar kompensasi dia. Nah itu dia yang jadi pertanyaan kan, kenapa nggak dirembukin sebelum deadline? Kayak mungkin di kontrak kita kan privasi banget ya, kontrak gaji, bahkan kalau lu lihat secara yang ada di media, yang ada di publish, gaji itu belum tentu bener, karena kan ya siapa tahu itu cuma main-mainan doang. Iya. Nah kan yang jadi pertanyaan, kenapa si Bartomeu nggak menyiapkan nggak dirembukin sebelum deadline pendaftaran pemain? Laporta. Ya Allah, iya si Laporta sampai pendaftaran pemain, ya kan, sampai pendaftaran pemain. Makanya orang-orang belum banyak orang yang mengira, oh ternyata si Laporta emang nggak mau menginginkan Messi. Ya padahal kan itu bisa diomongin, tapi resikonya seperti yang lu bilang tadi, yang lu bilang tadi adalah dia punya kontrak yang dimana kalau kontrak diputus malah lebih rugi, malah lebih banyak. Cuman masalah ini kalau gue sebagai fans sih, ini parasit dijual kan nggak ada yang mau juga. Keadaan gitu kan. lagi pandemi. Keadaan lagi pandemi, dipecat malah ngerugiin Barcelona juga. Makanya serba salah, makanya kayak 3 unsur yang udah kita dapat, kalau si Tebas udah pasti si La Liga banget. Ya dia pendiriannya kokoh, nggak mau dimainin sama elit, nggak mau digoyang ya. Ini kalau di negara-negara diincer ya sama elit ya, kayak banyak WhatsApp aneh-aneh. Dia naik Spanyol Airline Diracun. sama Laporta. Save Tebas.
Save Tebas. Iya. Ya gue sih benar, gue nggak mau nyalain si Tebas juga, dia kokoh pendiriannya walaupun posisinya bahaya nih. Lu bisa tiba-tiba hilang di pesawat diracun ya kan. Nanti kalau lu jadi aktivis juga bisa hilang nanti. Itu gue liat si Tebas tuh kayak gitu, dan menarik sih, makanya gue paling nunggu tuh responnya Javier Tebas gimana setelah pendapat ini. Karena dia kayak disudutkan gitu ya. Iya. Si Laporta tuh yang kayak dokter-dokter di FTV tau gue. Kalau ditanya bagaimana tentang kontrak Messi yang ya sebenarnya kayak masih bisa nego, masih bisa diselamatkan, dia cuma kayak muji ya Messi adalah referensi buat pemain Barcelona, role model buat Barcelona, history buat Kalau pemain dokter Barcelona. gimana? Ya ibaratnya kalau dokter di FTV tuh ya bagaimana dok keadaan anak saya gitu kan. Ya saya udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain gitu kan. Saya tidak bisa menyelamatkan. Ya telat datengnya. Lu telat datang ke rumah sakitnya, makanya kayak gue rasa juga kalau lu coba dekritisi apa yang salah dari Laporta, ini emang harus dilihat juga. Bener, ya lu nggak bisa membabi buta menyalahkan si Tebas ya, karena media nih semua Tebas rip La Liga, rip Tebas gitu kan. Dia orang La Liga gitu kan. Ya beda kepentingan nih, udah pada beda kepentingan masing-masing nih. Masalahnya yang apesnya nih Messi sekarang. Nah tapi jangan salah juga, coba juga mikirin mungkin juga ada salahnya Messi juga. Karena Laporta juga kayaknya nggak mau ngomong, kan banyak yang bisa disalahin Tebas, yang bisa disalahin Laporta, yang bisa ngalahin ya itu Messi. Enak ya kalau ngomongin bola luar ya, gue bisa nyalain gitu ya. Daripada gue ngomong di sini gitu kan. Manajernya Persib begini nih, aduh, kelar gue. Nah maksud gue mungkin ada yang bilang Messi juga kan terlalu matre. 50% yang di permukaan kita nggak tahu kan kayak gimana kan. Ada yang bilang Messi punya klausul-klausul yang memang nggak masuk akal nih, minta datengin Romero, minta apa kan, kita nggak tahu juga. Cuman kan Messi emang lagi jadi media darlingnya nih sekarang dalam kasus sekarang kan. Tapi lu coba lihat insight juga, lu coba teliti juga, mungkin juga Messi juga terlalu nggak mau nurunin egonya gitu. Messi dalam juga manusia bos. Iya kan? Gimana menurut lu? Ya tapi kalau menurut gua, kalau dibilang kan agak mepet nih deadline Messi ngeluarin statement gua mau diturunin gaji gitu kan. Lu nggak bisa pungkirin lah kalau misalkan belakangan ini ya Barcelona adalah Messi adalah Barcelona ya. Ya Messi memang ternyata kalau dibilang alien ya nggak alien juga, dia butuh duit juga nih. Cicilannya mungkin tokennya bunyi di rumah kita nggak tahu, dia utang apa aja kita nggak tahu gitu kan. Jadi tapi untuk masalah gaji dia diturunin 5%, yang katanya nih orang-orang juga bilang ternyata gaji Messi tuh nggak seperti yang dikabarin di media, lebih tinggi parah gitu kan. Terlepas dari ngasih Messi tinggi parah gajinya, kalau ngelihat apa yang udah Messi kasih buat Barcelona, ya kayaknya diturunin 50% tuh masih apa ya, buat balas jasa tuh masih masuk akal. Kalau menurut gua tuh masih setimpal gitu kan, sampai Messi umur 39 masih setimpal gitu kan. Cuma kan itu dia kepentingan Bartomeu mikirinnya Barcelona. Dia bilang tuh, dia juga bilang kan, maksud gue di atas. Ya Allah, gue tuh Laporta sama Bartomeu. Laporta itu bilang ya udah di atas pemain, di atas direksi ada klub. Makanya itu sih mungkin yang keputusan buat dia kayak ngeluarin Messi gitu aja gitu kan. Walaupun kalau gue berandai-andai nggak mikirin duit margin tersisa kayak gimana, ya kalau Messi minta turunin gaji sekian, gue bakal ngasih gitu kan. Gue korbanin kayu-kayu mati yang ada di situ. Kayu gitu mati siapa aja? Coutinho anjing dibeli mahal, di Barca flop. Ya kan main di Munchen ngegolin ke Barca. Itu kurang anjing apa ya maksudnya istilahnya. Ya Allah, lenglet ngapain di situ? Daripada Messi yang ke PSG kan, mending PSG saranin gitu kan, kata Barca kan, nih lu biar lebih Prancis, gue kasih yang namanya Lenglet, yang namanya Griezmann, yang namanya Dembele, gue kasih gitu. Bila perlu tuh gue Lloris di Tottenham gue bayarin gitu kan, ya kan, biar lebih Prancis itu, jangan Messi lu, itu biar nyelamatin Messi gitu. Bener. Ya gue bahkan lebih curiga gini, apabila Coutinho, Lenglet, Umtiti, Griezmann dijual di marketplace, kita tuh berani patungan anjing sebagai lu di OLX ya gaji sekian, dibayar itu kan buat ngeluarin dia nyelamatin Messi. COD-an udah gitu, COD-nya ya kondisinya begini. Kondisinya SNK-nya udah mati 2 tahun. Nggak sesuai sama harapan, ntar dia melin ibu-ibu blok goblok.
Tapi itu ya yang menarik, yang kita tunggu statement dari Messi dan Tebas. Yang seperti kita tahu kepentingannya si Laporta kepentingannya Barcelona banget, mau nyelamatin klub banget. Si Tebas La Liga banget, Messi dapur banget. Iya, kita masih belum bisa ngorek sejauh apa sebenarnya Messi gajinya gimana atau apa. Ya tapi pada intinya Messi masih manusia dan butuh duit dan ditopang lagi dengan latar belakang dia orang Amerika Latin nih. Ini. You know. Oke, kita bahas ini ya kultur, kita bahas kultur. Ya you know lah kayak secara culture orang Amerika Latin yang udah kayak siapa sih? Neymar, Ronaldinho, Carlos Tevez. Itu memang pemain yang berangkat dari latar belakang kehidupan keluarga yang ekonominya nggak baik. Jadi lu jangan heran kalau orang-orang kayak Ronaldinho, orang-orang kayak Ronaldo botak, Neymar, Tevez. Neymar udah mulai buncit ya. Ya udah mulai buncit. Neymar udah mulai buncit. Tevez karena mereka tuh memang butuh duit gitu kan. Orang Amerika mungkin lu nggak akan lihat ini dari pemain-pemain Eropa yang udah mapan dari negara yang bagus ya kayak misalnya Pique, siapa pemain-pemain Jerman. Mereka tuh kayak udah main bola gitu. Karena kan kalau mereka tuh ngehidupin keluarganya tuh ya udah keluarga inti gitu kayak Pique ya udah ngehidupin Shakira. Lu lihat sendiri orang Latin gimana? Ya kita lihat dari Neymar aja. Neymar itu kontraknya ada klausul seminggu sekali harus ada teman dari Brazil minimal 10 orang datang gitu kan. Ya bukannya apa-apa gitu kan. Gue rasa ini ikatan emosional juga sama dia tuh ngehidupin gini kalau misalkan Pique atau Lampard lah yang Eropa yang maju banget. Ya dia pasti keluarga intinya gitu kan. Maksudnya egois buat diri istri sama sendiri. anak lah minimal. Istri sama anak yang paling utama gitu. Gue yakin kayak Messi gitu dia bukan cuma ngehidupin keluarga inti. Bener ya? Seuak-uaknya kayaknya dihidupin sama Messi, makanya dia butuh duit. Jangan-jangan Messi juga kayak menganut prinsip sunnah gitu, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping. Itu tanggung jawab Messi buat hidupin di kampung halamannya. Jadi Messi emang masih butuh duit. Iya, apalagi sih udah mulai kesini-sini lagi kayak Mane kan. Iya. Mane bangun Afrika tuh bener-bener yang ikatan emosionalnya tuh ini kata-kata halusnya lah ikatan emosionalnya terhadap lingkungan tuh kuat banget gitu kan. Mane bangun masjid, kalau Mane mungkin bukan cuma keluarga jauhnya doang yang dihidupin kayak satu kota gitu. Satu kota kan kayak dibuat bangun sekolahan, bangun ini, bangun itu. Satu kota. Ya yang akhirnya kayak ada stigma, ya emang kayaknya orang-orang sono tuh butuh duit gitu, tetap butuh duit dan nggak terlahir dari keluarga yang ada banget gitu. Makanya beda kayak Lampard mas santai-santai aja gitu. Braithwaite tuh. Ya. Eropa tuh, lihat Braithwaite. Situasi yang genting kayak gini dia masih senyum. Iya, makanya dari sisi latar belakang Braithwaite tuh lebih aman dari Messi. Lu perlu pikirin Messi dari latar belakang keluarga yang dia punya banyak orang untuk dihidupin dan ketika gajinya diturunin bukan perkara mereka nggak loyal. Sekarang lu gini deh, gaji lu diturunin, lu pikir 2 kali kan. Gila. Gitu berarti sih dari udah lumayan tuh kita kesimpulannya apa itu kira-kira nih antara kasus dan drama sepak bola yang ini history the best buat mungkin 20-30 tahun ke depan nih cerita yang sangat menarik. Ya intinya konklusinya nggak ada win-win solution yang bisa membuat jalur ini jadi mulus. Yang diinginkan kan Messi tetap bertahan di La Liga, Messi tetap bertahan di Barca sampai pensiun, tapi pada nyatanya ada klausul mungkin Messi yang nggak sepakat karena Messi juga manusia, bukan alien banget yang masih butuh duit. Laporta juga nggak bisa effort itu, La Liga juga punya aturan, ya nggak ketemu aja titik temunya menurut gue. Mantap ya kan. Tapi ini serunya bola sih gini ya. Yang gue seneng adalah gue lahir di 90-an gue ngelihat Messi gitu kan. Mungkin lu diceritain sama bapak lu jagonya Maradona, jagonya Pele, Zico gitu kan. Om lu cerita trio Belanda kayak gimana kerennya ya kan. Tapi gue bakalan seneng, bakalan happy gue bisa ceritain Messi ke anak gue ntar sih. Ceritain Messi, Ronaldo. Karena kalau banyak yang bilang Vin, end of era, gimana menurut lo? Gue ngeliat end game abis lah Messi Ronaldo gitu. Sedihnya tuh sama kayak ya kalau WWE ya setelah Steve Austin The Rock Attitude Era, gue sih cukup sedih walaupun banyak muncul pemain baru. Kalau di bola nih Messi Ronaldo abis ya Ronaldo paling terakhir nanti Piala Dunia iya masih bisa lah Messi juga. Tapi setelah mereka berdua nih, mereka seru kan gara-gara
Messi ada Ronaldonya, Ronaldo ada Messinya. Iya. Dan secara attitude, secara level tuh udah jauh banget di nomor 1 lah. GOAT dua-duanya. Ya gue belum bisa nebak ke depannya gimana. Mungkin kalau lihat karakter pemain yang ada sekarang, kayak siapa sih yang digadang-gadang tuh suksesornya kayak Mbappe dan Haaland. Oke, Mbappe udah juara Piala Dunia, cuman gue masih lihat ada atribut yang gak dimiliki Mbappe untuk ke dalam halnya main levelnya Ronaldo. Iya. Tuh Messi belum ya, bukan gak ada. Apalagi Haaland, gue rasa berat banget. Negara yang masuk Piala Dunia ya udah syukur gitu kan. Norwegia itu kan. Ya gue Karena nggak bisa dihead-to-headin ya Mbappe dan Haaland ya. gue pengen, kecuali Haaland lahir di mana ya, di Jerman, di Spanyol, di Prancis, di apalah negara-negara tradisi sepak bola. Gue belum bisa ngebayangin sih ke depannya. Cuman so far ya bintang masa depan, gue bisa bilang ya yang atributnya mendukung untuk kesana ya Mbappe. Tapi untuk lihat Mbappe karakter sekarang, untuk sama levelnya dengan usia Ronaldo atau Messi, sekarang Mbappe umur berapa sih? Kira-kira 20-an lah. Ya Mbappe umur segini disamain sama Ronaldo dan Messi waktu seumuran Mbappe, gue rasa Mbappe belum selevel sama dia. Tapi kita lihat aja ke depan gitu. Toh gue rasa Mbappe juga kayaknya risih juga sih disama-samain sama Ronaldo Messi, dan dia juga pengen jadi eranya dia Mbappe gitu kan. Gitu. Nah, terakhir Messi, jangan nanya kalau keren pindah kemana ya. Akan kemana Messi kira-kira? Kalau gua, Messi akan keren kalau dia balik ke negaranya. Messi. Tapi kan kalau logis, kalau mikirin perut, nah perut gimana? Itu kayak teori yang mikirin Messi matre katanya kan ya. Messi matre kan. Ya kalau Messi akhirnya pindah ke klub yang digemar-gemorin kayak PSG atau Man City, ya mungkin ada spekulan-spekulan yang bilang oh ini pemain matre. Tapi buat ngeredam itu ya udah Perut. Untuk urusan loyalitas ya amannya bener ke Newell's gitu kan. Yeah. Atau ya lu berhenti aja main bola gitu kan. Ya kan lu berhenti main bola jadi dermawan di kampung lu gitu. Gila, bangun sekolah gitu kan. Ngasih bonus ke atlet Argentina yang menang Olimpiade. Tiap Jumat bagi-bagiin makanan di Rosario. Itu kalian jadi legend sih. Iya kan. Maksudnya udah jadi one man one club, akhirin era udah berhenti main bola, lu pulang ke kampung halaman udah. Ngeri. Paling kalau main ke klub ya idealnya Newell's atau ke klub yang bisa mewujudkan angan-angan orang di dunia ini ya, ini lu main sama Ronaldo. Wah gila, bener tuh, bener. Gua emang nggak pernah rela Messi pindah ya, kecuali yang disayangkan adalah gue rela kalau Messi pindah di saat kemarin tuh, di saat dia lagi susah, terlihat beberapa kali dia males, ya kan ada peluang-peluang yang nggak bisa dimaksimalkan. Sama Messi nggak ada temen, makanya ya udah Messi pindah lah demi Barca dan demi lu juga. Tapi yang bikin sedih sekarang tuh ketika Messi-nya lagi effort banget, pengen latihan, dibilang Aguero besok ketemu kita di tempat latihan, anjir sedih banget. Terus liburan yang ya udah gue liburan, gue habisin nih healing buat gue, dan kalau gue musim selanjutnya gue oke. Ya udah gue udah ngasih apapun ke Barcelona, gue rela nurunin gaji, malah nggak kena. Wah itu kan, mas gue itu yang bikin gue tak gitu kan, nggak bisa tidur. Parah juga. Itu Messi. Cuma ya udah tadi kepentingan orang beda-beda ya kan. Endingnya juga masih kita cari-cari nih, tinggal tunggu statement-statement dari, dan cerita masih terus berjalan. Cerita masih baru dari Laporta. Seru. Yaudah. Ini udah lumayan. Nih rekor nih gue ngomongin bola mau setengah jam nih. Oke. Nih teman gue Alvino Hanafi, nama Twitternya agak susah @Alvino_Hanafi. Enggak, gue edit soalnya. Dia podcast bareng gue di Podcast FC ya, punya Jebret di Spotify. Itu tayang tiap Jumat. Gokil temen gue nih. Nih temen gue. Mau ke Barcelona 2022. Nggak tahu nih, gue yang darinya 100% gue nge-tweet ya. Mungkin bahkan gue mau ngajak road trip buat anak-anak yang ngefans sama Barcelona, biar lu beneran jadi fans Barcelona. 2 tahun ke depan gue akan ke Barcelona. Karena gue pede Messi masih ada 5 tahun kontrak, berarti gue masih bisa nonton Messi, berarti gue bisa nonton Barcelona dalam permainan yang penguasaan bola, terus menang skor juga. Bila perlu lu turun ke No Camp gitu. Bila perlu gue turun, gue samperin Messi, gue cium telapak kakinya, gue selfie sama Messi. Emang ada surga di telapak kaki Messi? Tapi surga dunia ada telapak kaki Messi gitu. Ya kan? Setelah itu Messi kayak gini, keadaannya agak berkurang kadar keinginan gue buat Barcelona. Bukannya gue ngefans Messi, bahkan gue
gue ngefans Xavi kan, gue nggak tahu bakal ada Messi di Barcelona, tapi ya udah Barcelona kayak pasangan gue. Ketika lu ada Messi, Xavi, Iniesta, ya lu lagi cakep-cakepnya. Tapi ketika Messi keluar, Iniesta keluar, Xavi keluar, ya lu udah nggak cakep lagi. Tapi gue tetap cinta sama lu. Iya. Gokil. Tapi gue bingung 2 tahun lagi gue ke Barcelona, duit mah udah ada dari sekarang. Siapa yang gue teriakin anjing di Barcelona? Gue nonton Barcelona. Lord. Messi kan. Dia udah kagak ada. Gue teriak siapa anjing? Brad. Lord Brad. Aduh, Brad. ya ampun. Siapa tahu di fallback sama Brad. Yoi, DM gue udah dibales. Ya, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan.